saya memenuhi undangan dari panitia yang disampaikan oleh Bapak Kapolres, karena Bapak Kapolres banyak tugas ya, sehingga didelegasikan kepada saya. Saya diperintahkan oleh Bapak Kapolres agar bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan semuanya. Yang keempat, karena waktunya singkat, terpaksa saya harus berbicara padat. Waktu yang diberikan oleh panitia cuma 15 menit. Cuma 15 menit. Saya akan mulai langsung ke materi. Materinya adalah 4 pilar kebangsaan. Di dalamnya unsur 4 pilar kebangsaan ada 4, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya yakin dan percaya bagi rekan-rekan semuanya sudah tidak asing lagi ya kata-kata atau kalimat 4 pilar kebangsaan yang di dalamnya adalah Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang mana 4 unsur ini adalah gabungan ya, agar bisa mengupayakan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan tentram, juga adil dan makmur. Ini cita-cita para leluhur kita. Tapi mohon maaf, apabila sampai sekarang dari upaya pemerintah dalam rangka membangun belum bisa mewujudkan adil dan makmur, masih jauh dari harapan kita. Perlu kita ketahui dan kita laksanakan, tentunya juga kita rasakan bahwa hidup berbangsa dan bernegara ya, di Indonesia ini tentunya kalian sudah merasakan, terasakan sampai sekarang. Tatanan negara kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya walaupun Pancasila itu ya, diambil dari bahasa Jawa kuno waktu zaman pemerintahan Majapahit sekitar abad ke-14. Waktu rajanya Raja Rajasa Negara yang berjuluk Prabu Hayam Wuruk. Nah ini adalah diambil dari sana kata panca yang artinya 5, sila artinya dasar. Untuk mengetahui Pancasila, Pancasila itu apa, seperti apa? Tentunya kita harus mempelajari betul tiap-tiap Pancasila ya, tiap-tiap butirnya dan dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 ini adalah termasuk ya, upaya-upaya dari para pahlawan-pahlawan, para pendahulu kita yang berupaya, yang berusaha untuk mencapai kemerdekaan. Yang mana Undang-Undang Dasar ini adalah murni dari bangsa kita, dari para tokoh-tokoh kita, para ulama-ulama kita yang merumuskan dasar-dasar negara adalah di dalamnya adalah para alim ulama. Makanya saya tidak setuju orang gampang mengatakan si A si B anti Pancasila, si A si B anti NKRI. Saya tidak setuju. Karena apa? Karena mau tidak mau kita hidup di Indonesia, fasilitas yang kita gunakan, yang kita miliki, sebagian besar adalah peran pemerintah. Ya.
apa yang kita laksanakan, apa yang kita miliki, apa yang kita butuhkan, sebagian besar adalah peran pemerintah. Yang mana dari gagasan adanya landasan negara, pertama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ingat, ya. Yang paling lama prosesnya adalah untuk membuat undang-undang konstitusi secara tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Ini yang intinya secara umum saya tidak mau kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan kegiatannya, ya, tidak gampang kita mengatakan kelompok-kelompok atau individu-individu bahwa kelompok dan individu adalah anti NKRI, otomatis anti Pancasila dan anti Undang-Undang Dasar 1945. Pak, sekarang bagaimana, Pak? Banyak katanya suara-suara di luar mengatakan si A, si B dan sebagainya, anti Pancasila, anti NKRI. Kenapa? Karena yang jelas sesuatu yang baik pasti ada hambatan dan halangannya. Bukan dari sekarang saja, dari zaman upaya-upaya untuk mencapai kemerdekaan sampai merdeka sampai sekarang. Tentunya kita lihat ya, hambatan-hambatan yang menghambat jalannya roda pembangunan banyak sekali. Terlebih-lebih sekarang adanya IT. Banyak negara-negara yang tadinya makmur, yang tadinya aman, ya, 100% umatnya Islam, terjadi perpecahan. Sekarang hancur lebur. Kenapa? Karena diawali dari berita bohong yang isinya saling menjelekkan, saling menjatuhkan kelompok antar kelompok-kelompok dalam negara itu. Yang intinya apa? Intinya adalah untuk berebut kekuasaan. Saya yakin bangsa Indonesia tidak. Kenapa? Karena sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana cara pergantian pimpinan? Ya, baik tingkat nasional, baik tingkat provinsi, baik tingkat daerah, maupun baik tingkat desa. Ataupun bahkan sekarang sudah ngetren. Ya, adanya pemilihan-pemilihan di dusun-dusun sebagai kepala dusun. Betul, Pak? Ya, betul. Nah, ini. Ya. Ini. Saya mengajak kepada semua rekan-rekan saya, ya, kepada rekan-rekan saya, ya, saya tidak bisa cerita banyak tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika karena waktunya sangat sedikit sekali, ya. Saya mengajak kepada rekan-rekan kita semuanya, ya, jauhkan dari rasa suudon. Kalau bahasa kerennya sekarang, kalau bahasa mana dusun mana ini, Pak? Sukamulya, dan Sukamulya, ya. Kita yang positif thinking saja. Kita mempunyai prasangka yang baik. Jangan, ya, sampai tumbuh subur dalam diri kita adalah prasangka-prasangka yang jelek. Ya. Kalau sudah ada prasangka jelek, ya, pasti, ya, akan berkembang, ya, menjadi kejelekan dan kejelekan. Terlebih-lebih, ini para santri semua, Pak. Para santri semua. Terlebih-lebih, ya, rekan-rekan, adik-adikku semuanya, para santri, gak ada santriwatinya ini. Gak ada. Para santri, ya, para santri, yang notabene Indonesia adalah 90% adalah agama Islam. Termasuk disinilah para santriwan dan santriwati adalah pewaris Islam. Dan ulama-ulama adalah pewaris Nabi. Oke. Kalau saya mengatakan, ya,
tidak ada ulama bohong, tidak ada ustadz yang bohong. Adanya yang bohong siapa? Manusianya. Ya. Saya garis bawahi paling akhir. Ya. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, itulah Indonesia. Saya identikan dengan rukun Islamnya. Kita tidak katakan Islam apabila kita tidak syahadat, tidak sholat, tidak haji yang mampu. Tanpa 5 hal itu kita bukan Islam. Sama. Tanpa Pancasila, tanpa Undang-Undang Dasar 45, tanpa NKRI, tanpa Bhinneka Tunggal Ika, bukan Indonesia. Setuju? Setuju? Mohon maaf, saya tidak bisa menambahkan informasi-informasi yang lainnya karena panitia kejam. Saya datang ke sini tidak sampai berkeringat dan juga tidak sampai capek, apalagi saya ke sini naik mobil. Ya, panitia kejam ini sampai nggak keringat saya. Ya. Yang penting Pak, sikat, padat, dan pulangnya. Oke, ya. Terima kasih. Selanjutnya saya harapkan apabila pribadi khususnya ketemu saya, ini saya kira kalau di tempat masing-masing sudah banyak yang mengenal saya, tolong ya disapa. Yang paham siapa duluan, ya silahkan menyapa. Baik dengan disapa budaya, lebih-lebih disapa awali dengan Assalamualaikum. Setuju? Mau? Ya, terima kasih. Sebenarnya cukup belum? Cukup belum? Cukup. Ya, terima kasih ya. Kembali cerita sedikit. Saya sebenarnya juga sama dengan rekan-rekan semuanya. Back to basicnya juga sama. Ya. Sama dengan kalian. Ya. Back to basicnya. Pondok pesantren Al-Hasan. Ya. Dilanjutkan. Pondok pesantren Al-Mumin Luki Solo. Sama dengan kalian saya. Ya. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun suara saya terlalu keras, nggak enak didengar, ya, saya tidak ada maksud, ya, tidak ada maksud untuk mendiskreditasikan kalian. Tidak punya maksud, tidak senang dengan si A, si B. Semuanya saya senang, semuanya kawan saya. Mudah-mudahan semuanya betul-betul bisa melaksanakan syariat Islam seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya ikhwan. Kita menjadi ikhwan dan mudah-mudahan kita semuanya pada yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Aduh kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.